Hai Sobat Rekbook, salam literasi. Selamat datang di podcast Rekbook. Disinilah tempat kita bisa ngobrol-ngobrol tentang literasi dan kisah inspiratif. Dimana lagi selain di Bincang Literasi Rekbook. Setelah sekian lama ya, akhirnya podcast Bincang Literasi bisa kembali menemani Sobat Rekbook. Tapi kali ini ada yang beda nih. Mungkin Sobat Rekbook masih ada yang belum kenal aku ya. Perkenalkan, aku Nada, aku yang akan jadi host kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian. Kali ini aku bakal kedatangan tamu yang keren banget, yaitu Kong Teguh. Beliau merupakan seorang penulis dan jurnalis senior. Silakan Kong Teguh untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Teguh Setiawan. Saya lahir di Jakarta, di sebuah tempat yang cukup bersejarah. Dulu namanya Weltevreden, ya, kalau sekarang namanya Kuitang. Saya besar juga di Cengkareng, di salah satu tanah partikelir yang kemudian yang pernah nyaris menjadi Bandara Soekarno-Hatta, tapi kemudian digusur. Saya menempa diri secara otodidak untuk membaca sampai saya kemudian menjadi wartawan. Lalu saya menjadi penulis yang mengkhususkan diri pada sejarah. Saya menyukai sejarah karena itu yang membimbing bangsa kita ke masa depan. Terima kasih. Terima kasih Kong Teguh. Sebelum kita mulai, bisa kali ya Kong ceritain sedikit karir Kong Teguh secara singkat nih. Oke, saya pertama kali berkarya di sebuah koran kecil namanya Inti Jaya. Saya nggak tahu, ya itu koran sekarang sudah almarhum, sudah nggak ada. Lalu kemudian saya pindah ke koran bernama Media Indonesia, punyanya Pak Surya Paloh. Dari situ saya dipecat. Dan saya kemudian meneruskan karya saya di Republika selama 20 tahun. Nah, di Republika itulah kemudian saya banyak menempa diri dengan cara membaca dan memperkaya pengetahuan. Selain pengetahuan lapangan tentang jurnalistik, saya juga mendalami semua hampir yang saya selalu ingin tahu. Yang penting itu punya rasa ingin tahu dan berusaha untuk tahu serta mencari tahu. Terima kasih Kang Teguh. Oke, sebelum kita mulai, aku bakal nanya nih untuk Sobat Rekbook. Kalian udah tahu belum sih tentang Rekbook atau belum? Nah, bagi yang belum tahu, Rekbook ini adalah salah satu publisher buku yang saat ini sedang fokus pada genre buku hukum dan self-improvement. Teman-teman bisa mengirimkan naskah nih ke rekbookofficial@gmail.com atau website Rekbook di www.rekbook.id. Dengan melampirkan data diri, nama lengkap, asal, nomor telepon, deskripsi di body email. Kemudian tuliskan juga keistimewaan naskah yang kamu kirim, baik itu fiksi ataupun non-fiksi. Kemudian kalau kalian mau tanya-tanya seputar pengiriman naskah, bisa langsung hubungi melalui direct message di Instagram, yaitu @rek.bookofficial. Kami tunggu ya karya dari Sobat Rekbook. Oke, kita balik lagi nih ke Kong Teguh. Seperti yang kita tahu ya Kong, kalau tokoh pahlawan zaman dulu tuh udah terkenal akan kecerdasannya ya. Aku kepo nih, menurut Kong Teguh, siapa sih tokoh pahlawan yang punya hobi baca dan punya pengetahuan tuh yang luas banget? Oke, sekarang kalau kita nyebut satu persatu barangkali banyak. Kenapa? Generasi awal intelektual kita, yaitu yang dimulai dari saya membatasi diri pada politik etis Belanda tahun 1900. Pada saat itulah kemudian Belanda membuka diri terhadap pendidikan bagi anak bangsa, meskipun terbatas pada kalangan bangsawan. Jadi hanya anak-anak bangsawan yang bisa bekerja, yang bisa bersekolah pada saat itu. Saat itulah menurut saya politik etis melahirkan generasi intelektual pertama bangsa Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang gila baca. Mereka berusaha mencari pengetahuan dimanapun, dari tidak sekedar di perpustakaan Belanda, tetapi mereka berusaha menjangkau keluar. Karena apa? Rata-rata dari mereka bisa berbahasa Belanda. Pada perkembangan berikutnya, 1 dekade atau 2 dekade kemudian, sekolah Belanda itu berkembang. Dan ini yang paling menarik sebenarnya adalah pers juga muncul.
Kalau dulu pers itu hanya dikuasai oleh pers untuk kepentingan kulit putih Belanda dan berbahasa Belanda, pada tahun 1920-an muncul pers Melayu. Koran-koran berbahasa Melayu, bahkan di setiap etnis ada koran berbahasa Sunda, ada koran berbahasa Jawa. Koran-koran inilah yang kemudian mencerdaskan bangsa. Sebab apa? Ada sebuah tanggung jawab besar para intelektual itu, kalau mereka bisa berbahasa Belanda, menerjemahkan artikel-artikel itu ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Jawa untuk anak-anak didik yang tidak bisa berbahasa Belanda. Bukti dari para intelektual, para orang-orang kita ini bisa membaca adalah ketika dia mengenal satu kata yang barangkali ini menjadi awal perjuangan kita untuk merdeka, namanya organisasi. Kata itu hanya bisa dikenalkan dengan cara lewat membaca. Dalam organisasi ada ideologi, ada struktur, ada sistem kepemimpinan. Itu semuanya produk membaca para intelektual awal. Dari kalangan Islam kita mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Lalu kemudian dari kalangan NU ada Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama besar. Dari kalangan nasionalis bejibun, kita tidak membicarakan di sini soal ideologi kiri dan kanan, tetapi kita harus mengakui peran Tan Malaka yang sungguh luar biasa dengan bagaimana dia membaca. Tidak hanya sekedar membaca, para pemimpin kita, para pahlawan kita awal itu bukan hanya kuat membaca, berusaha untuk tahu, tetapi dia juga menulis. Dia menulis hampir setiap hari. Tan Malaka itulah yang kemudian menulis tentang sebuah buku yang menjadi cikal bakal pengetahuan kita tentang bangsa ini, yang disebut Menuju Indonesia Merdeka. Itu buku pertama yang menggunakan kata Indonesia, ditulis oleh Tan Malaka. Di kalangan kemudian pada perkembangan berikutnya, aktivis-aktivis organisasi itu bukan hanya sekedar bergerak, tapi bergerak secara intelektual dengan cara membaca, serta menulis. Kalangan nasionalis komunis dan Islam mengenal satu nama yang namanya Haji Misbah, orang kaya raya, haji, tetapi kemudian dia adalah tokoh komunis. Kita akan dibuat agak rancu barangkali dengan Haji Misbah, tetapi perannya luar biasa sekali. Bagaimana dia mendirikan media, mendirikan koran untuk menghantam, untuk mengkanter isu-isu propaganda Belanda. Pada perkembangan berikutnya, ketika banyak anak-anak bangsa bersekolah ke Belanda, kita kenal Hatta. Yang paling penting ya Hatta. Lalu kemudian ada beberapa nama lagi, serta anak-anak yang lokal yang kemudian menempa diri dalam organisasi itu memberikan sumbangsi besar. Tanpa membaca, kita barangkali tidak pernah menjadi merdeka. Merdeka itu harus sebagai sebuah bangsa, kita dibangun oleh banyak pemimpin, banyak anak-anak bangsa yang mau membaca. Barangkali kalau Anda orang Islam, kita kenal namanya Iqra. Peradaban Islam dimulai dari kata itu, Iqra, baca. Menurut saya bangsa ini mulai punya keinginan merdeka dengan cara membaca. Ada lagi? Ternyata sehebat itu ya Kong, tokoh pahlawan kita ya. Iya. Tapi Kong, pada zaman dulu itu ada nggak sih tempat untuk mewadahi para pejuang yang suka baca? Misalnya ada perpustakaan atau tempat khusus? Apakah itu ada komunitasnya atau hanya sekedar perkumpulan saja? Oke. Pemerintah Belanda pada saat itu memfasilitasi
keinginan untuk membaca. Contoh, barangkali kalau kita pernah pernah membuka perpustakaan KITLV yang ada di Jakarta, atau kita searching di Google, itu kita akan menemukan banyak foto. Bagaimana saya pernah menemukan satu foto mobil perpustakaan itu keliling kampung, mobil perpustakaan Belanda keliling kampung, lalu kemudian orang berbondong-bondong datang, berebut baca, berebut buku. Anda bisa bayangkan pada saat itu berebut buku. Mungkin orang yang melihat video mengatakan, iya kan bukunya sudah disensor oleh pemerintah Belanda. Nggak peduli, apapun lah. Tapi yang pasti, gambar itu memperlihatkan bahwa pada saat itu, antara tahun 1930-an, kita gila baca. Hampir semua mobil-mobil perpustakaan itu diserbu orang untuk mencari baca. Yang dibaca apa? Mulai dari buku-buku fiksi, buku-buku sastra, karya angkatan Balai Pustaka, angkatan Bojangga Baru. Mereka ambil, mereka baca. Mereka tidak pernah mengkhususkan diri, gua hanya mau baca buku ini, enggak. Apapun dia baca. Nah, karena apa? Perpustakaan besar itu kan hanya ada di tengah kota. Untuk mengakses ke sana sulit bagi pribumi. Karena pada saat itu sistem segregasi etnis masih kuat. Barangkali hanya orang-orang bangsawan yang bisa masuk, rakyat biasa enggak. Di sisi lain, organisasi-organisasi kemasyarakatan pada saat itu, contoh misalnya SI, Serikat Islam. Ada lagi kemudian Budi Utomo. Terus kemudian organisasi-organisasi yang menurut garis etnis, Yong Yafa, Yong apa segala macam, mereka punya perpustakaan. Mereka memfasilitasi anggotanya untuk membaca, memberikan akses kepada setiap anggotanya untuk baca. Itulah yang kemudian sulit dilawan oleh pemerintah Belanda, karena setiap orang pada saat itu suka baca dan berusaha mencari akses untuk tahu, untuk membaca buku. Di sisi lain, intelektual kita yang berada di luar negeri itu mengirimkan artikelnya ke koran-koran Belanda yang ada di sini, atau ke koran-koran pribumi ada di Bandung segala macam. Contoh misalnya Hatta, atau kemudian selain Hatta ada kita kira Sumitro, bapaknya presiden sekarang kita. Itu mereka secara rutin mengirimkan artikelnya dari Belanda untuk diterbitkan di koran-koran berbahasa Melayu di Indonesia. Itu transfer ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa antara periode itu. Terima kasih Kong, penjelasannya sangat jelas dan pengetahuannya tuh kita jadi tahu ya lebih banyak tentang ternyata orang-orang zaman dulu tuh suka banget baca, bahkan sampai berebut untuk baca. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini, boleh dong Kong Teguh kasih saran untuk kita anak-anak muda, untuk Sobat Rekbook. Oke. Kepada anak-anak muda, terutama generasi milenial dan yang lebih utama lagi adalah generasi Z. Ya. Ini menurut saya sangat mengkhawatirkan generasi Z. Kalau generasi milenial saya enggak. Saya rasa begini, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak suka baca, karena teknologi memungkinkan kita untuk mengakses semuanya. Yang diperlukan saat ini adalah apakah kita mau tahu atau enggak? Apakah kita pernah berusaha mencari tahu atau enggak? Sebagai contoh, misalnya seperti ini, sederhana saja. Ketika kita tidak tahu sebuah istilah, pernah nggak kita untuk berusaha tahu? Dulu waktu zamannya saya, ketika saya tidak tahu satu istilah, saya harus datang ke perpustakaan, bongkar buku. Kalau sekarang enggak, ada tinggal ketik di Google. Keluarlah. Tinggal buka internet, Google segala macam, banyak. Saya rasa apa yang disebut dengan kita harus belajar, kita harus otodidak, itu
paling mungkin adalah saat ini, ketika sebuah teknologi itu memungkinkan kita untuk memperkaya pengetahuan, memperkaya keahlian kita, memperkaya wawasan kita tanpa batas. Setuju Kong, kita harus memanfaatkan digitalisasi ini dengan sebaik mungkin ya. Oke, terima kasih Kong Teguh sudah berkenan hadir di podcast Bincang Literasi hari ini. Ditunggu ya Kong karya-karya hebat lainnya. Terima kasih juga nih buat Sobat Rekbook yang udah setia menonton sampai sesi akhir. Oh iya, jangan lupa untuk mendengarkan juga cerita-cerita sejarah yang akan dibawakan Kong Teguh di YouTube Rek News ya guys. Jangan lupa. Terus juga jangan lupa untuk kepoin Instagram Rekbook di @rek.bookofficial dan nantikan perbincangan-perbincangan literasi menarik lainnya tentunya hanya di podcast Bincang Literasi Rekbook. Tunggu episode berikutnya.